Berikan Domo dan Tina. Ketika jiwa terasa damai, ketika suasana begitu indah, ketika hati terasa bahagia, dan aku berdiri di sini dengan bangga memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya dengan nomor urut 4 akan membawakan cerita yang berasal dari Kalimantan Tengah. Cerita ini diangkat dari cerita rakyat Nusantara yang ditulis oleh Ibu Nani Setiawati pada tahun 2013 yang berjudul Doong dan Tingang. Begini ceritanya. Kisah pada zaman dahulu kala di Kalimantan Tengah ada sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Kalang. Kerajaan ini dipimpin oleh raja yang mempunyai putri yang cantik jelita. Selain cantik, ia juga berlaku baik. Contohnya, sopan dalam berucap, santun dalam bergaul, serta hormat kepada orang yang lebih tua. Ia bernama Putri Intan. Maka tak heran jika seluruh rakyat sayang dan hormat kepadanya, kecuali satu orang dalam istana yang iri bahkan benci kepada Putri Intan. Apabila Putri Intan mendapat pujian dari rakyat, hingga suatu hari, awas kau Putri Intan, aku akan menyingkirkanmu dari istana ini. Tapi bagaimana caranya? Aha, aku tahu caranya. Aku akan menyebarkan fitnah ke seluruh penjuru. Aku juga akan mengusir sang raja. Keesokan harinya, Dayang itu melakukan tipu muslihatnya. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, fitnah itu telah tersebar ke seluruh penjuru. Rakyat percaya dan mulai membenci Putri Intan. Setelah berhasil menghasutnya, Dayang itu mencoba menghadap sang raja. Ampun, Baginda Raja, sikap Putri Intan benar-benar sudah keterlaluan. Ia selalu memeras rakyat. Sebagai seorang putri istana, tak sepantasnya ia berlaku demikian. Mendengar ucapan Dayang itu, raja pun marah dan mulai membenci putrinya sendiri. Sementara itu, hari demi hari Putri Intan jalani dengan penuh kebingungan dan sakit di dalam hati. Ia pun mulai bertanya kepada ibundanya, "Bunda, apa sebenarnya kesalahan Ananda hingga orang-orang benci Ananda?" Putri, barangkali ada sikap Ananda yang sengaja ataupun tidak sengaja Ananda lakukan.
Putri Intan semakin bingung. Akhirnya ia menghadap ke sang raja. Ayahnya, dengan segala kerendahan hati, Ananda mohon ampun ayah. Apa sebenarnya kesalahan Ananda? Kau masih bertanya kesalahanmu apa? Ayah sangat kecewa padamu. Mulai hari ini, ayah tegaskan kau pergi dari istana ini. Pergi kau! Dengan terhuyung-huyung dan menangis terseduh-seduh, Putri Intan keluar dari istana. Setelah keluar dari istana, Putri Intan menjalani hidupnya menjadi rakyat biasa yang tinggal di hutan seorang diri. Karena rakyat telah membenci Putri Intan, keseharian Putri Intan hanya berburu dan mencari buah-buahan yang ada di hutan sekitarnya. Pada suatu hari, Putri Intan pergi berburu. Tetapi tak satu pun hewan buruan yang ia dapatkan. Ia pun memutuskan untuk pergi ke tengah hutan. Sesampainya di tengah hutan, Putri Intan tertegun dan berkata, "Wah, asri sekali hutan ini. Pohonnya besar-besar, daunnya indah dan lebat. Tapi agak gelap. Oh, rupanya sinar matahari tertutup oleh daun yang besar dan indah ini." Tiba-tiba Putri Intan dikagetkan dengan suara tawa yang begitu menyeramkan serta sosok nenek yang menakutkan berdiri di hadapannya. Siapa kamu? Dan mengapa kamu berada di tengah hutan ini? Ampuni, saya Putri Intan. Keberadaan saya di sini karena ayahanda saya telah mengusir saya dari istana. Wah, aku telah sekali aku gadis yang terbuang. Aku akan menyihirmu menjadi burung singa. Sihir itu akan hilang apabila kau bertemu dengan pemuda yang bersedia mengantarkanmu ke istana. Wujud Putri Intan berubah menjadi burung singa. Usai menyihir burung Putri Intan, nenek itu tiba-tiba menghilang. Keseharian burung singa hanya hinggap dari satu pohon ke pohon lainnya berkicau merdu. Pada suatu hari, ia melihat pohon berbuah lebat. Burung singa hinggap di pohon itu. Ternyata di pohon itu terdapat perangkap. Kaki burung singa terjerat perangkap itu. Ia terus meronta-ronta, tetapi tak bisa. Ia tak putus asa hingga ia mendengar derap langkah kaki seorang yang ingin
mulai mendekat. Rupanya ada seorang pria gagah serta tampan menghampiri pohon itu. Ia bernama Dohong. Rupanya perangkap itu milik Dohong. Dengan hati bahagia, Dohong melepaskan perangkap yang telah kena putri burung pinang dan mengamatinya. Wah, indah sekali burung ini. Bulunya halus, kicauannya merdu. Baru kali ini aku mendapat hewan buruan seindah ini. Dohong pulang ke pondoknya dan meletakkan burung pinang ke dalam sangkar. Pada suatu hari, Dohong pergi berburu. Tetapi tak satu pun hewan buruan yang ia dapatkan. Hari menjelang siang dan Dohong merasa lapar. Dohong pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Dohong terkejut. Mengapa ia terkejut? Karena Dohong melihat makanan yang begitu lezat telah tersedia di pondoknya. Dohong langsung menyantapnya dengan lahap. Tanpa berpikir, siapa yang memasak untuknya? 3 kali berturut-turut hal yang serupa ia dapatkan. Karena mulai penasaran, ia menyusun rencana. Keesokan harinya, Dohong pergi berburu. Tak jauh dari pondoknya, matanya mengintai ke arah pondok itu. Tiba-tiba, Dohong melihat asap yang begitu tebal keluar dari sangkar. Seketika muncul wanita yang begitu cantik serta anggun. Dohong terpana dan mulai menghampiri wanita itu. Hai gadis cantik, siapa kamu? Dan mengapa kamu berada di tengah hutan ini? Saya Putri Intan, Tuan. Keberadaan saya di sini karena ayahanda saya Raja Kalang telah mengusir saya dari istana. Putri Intan menceritakan peristiwa yang telah dialaminya kepada Dohong dan meminta pertolongan kepada Dohong agar bersedia mengantarkannya ke istana. Dohong mematuhi permintaan Putri Intan. Keesokan harinya mereka pergi ke istana. Dohong menceritakan semua kejadian yang telah menimpa Putri Intan dan Raja mengerti dan mulai menyesali bersalah perbuatannya. Raja mulai mencari dayang yang telah memfitnah Putri Intan serta memasukkannya ke dalam penjara. Akhirnya Dohong dan Putri Intan dinakahkan dan Dohong dinobatkan menjadi pewaris tahta kerajaan. Hidup mereka berbahagia. Nah, teman-teman, dari cerita tadi dapat disimpulkan pesan moralnya adalah hendaklah kita selalu menanamkan sikap sopan kepada orang tua dan suka menolong dengan ikhlas. Karena sikap tersebut termasuk ke dalam pengamalan sila kedua Pancasila. Intinya, apa yang kita tabur itu pula yang kita tuai dan sebaliknya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Iya.